Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi darini amin. Wa minhul bukhur wa in kathura wa dhahara nahwarihi wa in kathura wa dhahara nahwarihi. Ini kita ulang, kemarin ada yang terloncat. Saya ulang lagi ya. Wa minhul bukhur wa in kathura wa dhahara nahwu rihi. Dan termasuk mujawir nahwu ya, berarti fa'il. Termasuk mujawir adalah bukhur. Bukhur itu kayu yang wangi. Apa? Kayu yang wangi. Itu masuk mukhalid apa mujawir? Masuk mujawir. Wa in kasura, walaupun banyak. Jadi misalnya air kejatuhan kayu bukhur, walaupun kayunya ini banyak, wa dhahara nahwurihi, dan tampak perubahan baunya menjadi wangi, tetap airnya air mutlak. Tetap airnya air mutlak. Ini kita ulangi karena kemarin ada yang terloncat. Khilafan li jam'in. Khilaf, ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan yasrubu tahuriyah. Sebagian ulama mengatakan wah, kalau banyak dan sudah tampak baunya itu sudah tidak mutlak, tapi ini tidak muktamad. Yang muktamad, yang kuat tetap pendapat tetap dia air mutlak karena dia hukumnya mujawir. Jadi wa minhul bukhuru wa in kathura wa dhahara nahwurihi khilafan li jam'i. Wa minhu aidan. Nah, ini mana yang kita loncat ini? Khilafan li jam'in sudah. Titik. Khilafan li jam'in titik. Pembahasan tentang bukhur selesai. Jadi bukhur itu hukumnya mujawir, walaupun banyak, walaupun airnya itu berubah menjadi wangi, tetap dia dikatakan air mutlak. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan sudah tidak air mutlak. Titik. Titik. Wa minhu aidan ma'un ughriya fihi. Begitu juga termasuk mujawir ma'un air ughriya fihi, yang digodok, yang dipanaskan, fihi di dalamnya, nahwu burrin wa tamrin, seperti gandum dan kurma. Kemarin saya terangkan tamr ini kurma kering. Kalau kurma basah namanya rutoh. Kalau kurma mentah jenenge busur. Itu ada namanya sendiri-sendiri, bahkan ada lebih dari 8 nama proses dari bunga, pentil sampai nanti menjadi kurma kering. Namanya hebatnya bahasa Arab di situ detail ya. Nah, haitsu lam yu'lam infisalu ainin fihi,
mukhalifatan. Nah, ini kemarin kita loncat ini, makanya kita kemarin agak meloncat karena memang ada beberapa kalimat yang tidak kita baca. Hai sulam yu'lam, di mana tidak diketahui infisalu ainin bihi, terpisahnya ainin itu benda, fihi di dalamnya, dalam air, mukhalitotan yang bercampur. Jadi misalnya gini, iki ono beras atau gandum utawa tamar, kamu godok, kamu godok. Pertanyaannya, apakah air godokan yang bercampur dengan kurma dan gandum itu tadi menjadi air tidak mutlak? Kita lihat dulu. Kalau tidak ada infisol, maksudnya bentuknya bentuknya gandum dan bentuknya kurma itu tetap seperti sedia kala, walaupun ini sudah mendidih, maka airnya tetap air mutlak. Kecuali kalau terpisah, ada yang hancur menjadi remah-remahan, kemudian warnanya berubah menjadi rasanya misalnya air kurma, sari kurma, utawa sari gandum. Nah, itu baru hilang mutlaknya mak menjadi ghairu mutlak. Statusnya berubah menjadi awalnya mutlak menjadi enggak mutlak. Tohir saja tapi ghairu mutahhir. Jadi dilihat sama misalnya, Gus, kalau kita masukkan apel di air yang mendidih, bluk, apakah air ini nanti sudah tidak menjadi air mutlak? Kita lihat. Ada infisol ainin enggak di situ? Ada terpisahnya zat-zat dari apel enggak di situ? Kalau sampai lama dan apelnya yang awalnya merah kemudian menjadi kuning, layu, zat-zatnya pindah ke air, maka disitulah berubah yang awalnya air mutlak menjadi tidak mutlak. Tapi nek misalnya hanya bluk, tidak ada infisalu ainin, apelnya tetap, airnya juga tetap, maka tetap airnya air mutlak. Mukhalitotan yang bercampur. Apa definisi mukhalitotan? Bi an lam yasil, dengan tidak mencapai ila haddin pada suatu batasan, bihaisu yahdusu lahu ismun akhar, yang memunculkan nama baru, kal marokoh, seperti kuah. Kal marokoh seperti kuah. Misalnya kuah beras, kuah apel, kuah kurma, sari kurma. Di sini sudah berarti tidak mutlak lagi karena sudah ada infisalu ainin. Ada infisalu ainin. Jamu, Gus, sekarang kita bikin jamu dari daun-daun misalnya, daun salam, daun apa. Ya kalau nanti daunnya itu berubah, yang awalnya hijau seger, kemudian karena lama digodok, kemudian zat-zatnya itu berpindah ke air, maka sudah tidak mutlak lagi. Tapi nek seandainya digodok tapi gak berubah, bur digodok tidak berubah, tamar digodok tidak berubah, mek bluk, tidak ada infisalu ainin, kurmanya tetap begitu, airnya tetap begitu, maka airnya tetap mutlak. Wallahu a'lam. Ini yang kemarin kita terloncat. Walau syakka fi syai'in am mukhalitun huwa am mujawirun lahu hukmul mujawiri. Walau syakka, dan seandainya ragu, nah ini kembali ke kaidah yang kemarin kita terangkan, kita ulang lagi nggak apa-apa. Fi syai'in, terhadap sesuatu, am mukhalitun, apakah dia itu masuk mukhalit, huwa am mujawirun, apakah dia itu mukhalit atau mujawir? Apa jawabannya? Lahu hukmul mujawir, dia dihukumi mujawir. Ada masuk ke air, iki mukhalit apa mujawir yo? Kita ambil yang ringan. Apa yang ringan? Mujawir. Artinya kalau kita anggap itu mujawir, tetap airnya air mutlak. Wa biqauli ghaniyin anhu,
ma la yustaghna anhu. Jadi tafsirannya ghaniyin anhu ma la yustaghna anhu. Kemarin kan diterangkan termasuk syarat perubahan yang dengan sesuatu yang suci itu seperti tercampur bedak, seperti campur za'faron kemarin itu ghaniyin anhu yang bisa dijaga. Maka keluar dari kata-kata ghaniyin anhu sesuatu yang tidak bisa dijaga. Contohnya apa? Kemarin kita terangkan seperti lumut atau apa namanya tanah liat. Sungai itu kan warnanya coklat. Kenapa kok jadi coklat? Karena dia melewati tanah liat. Apakah sudah tidak mutlak? Tetap mutlak. Kenapa tetap mutlak? Karena tidak ghaniyin anhu, tidak bisa dijaga. Nek bedak misalnya. Ada air sama bedak. Bedaknya bisa dijaga enggak? Terhindar dari air? Bisa. Kecap. Bisa enggak kecap dijaga dari air? Bisa. Tapi kalau lumut bisa dijaga dari air? Enggak, wong lumut itu munculnya dari air. Enggak bisa. Maka harus kata-kata ada kata-kata ghaniyin anhu. Apa yang dimaksud ghaniyin anhu? Yang bisa dijaga darinya. Ma la yustaghna anhu, apa-apa yang tidak bisa dijaga. Seperti apa? Kama fi maqarrihi, seperti sesuatu yang memang ada di tempatnya air. Debu, apa mana misalnya? Lumut, tanah liat. Bahkan ada sebagian sungai itu yang warnanya merah. Tetapi tetap dihukumi mutlak. Kenapa? Karena asli itu. Dia dari tempatnya. Atau misalnya air yang tercampur belerang, tahu belerang? Sing panas. Kalau kamu mandi ke Padusan sana, ke Pacet atau ke sana di Jawa Tengah itu ada di Jawa Tengah ada di Guci, di Tegal sana. Atau kalau di Jawa Barat ada di Ciater. Apa? Ciater. Itu air belerang. Jadi panasnya panas alami tapi bau belerang. Tapi tohir mutohir. Kenapa? Itu asli. Asli dari alam. Dan tidak bisa itu dihindarkan. La istaghna, tidak bisa dihindarkan. Sebagaimana sesuatu yang ada di tempatnya air, wa mamarrihi juga tempat lewatnya air. Min nahwi tinin, seperti dicontohkan tin, tanah liat, wa tukhlubin, mufattatatin. Mufattatin apa mufattitin kamu di kitabmu? Yang terpecah-pecah. Mufattatin seperti tukhlub ini artinya lumut. Mufattatin yang sudah terpisah kecil-kecil. Wa kibritin, begitu juga belerang. Nah, ini yang contohnya air panas, belerang. Jadi masih ambu. Jadi kalau kamu wudu ke Padusan sana, loh, baunya bau belerang, Gus. Apakah ini masih mutlak? Mutlak, karena itu sudah fi maqarrihi wa mamarrihi. Belerang itu ada dari tempatnya atau berada di jalannya air. Maka ini tidak merubah mutlaknya air. Nah, wa kat taghayyuri bitulil muksi. Kemudian masuk juga perubahan yang tidak berpengaruh pada tahuriyahnya apa? Perubahan bitulil muksi, seperti perubahan bitulil muksi dengan lamanya menetap. Semisal ada kamar mandi tidak pernah dikuras selama 1 tahun. Akhirnya airnya jadi banger. Tetapi dia kalau dibuat wudu sah. Karena perubahannya bukan karena dicampur apa, tapi karena terlalu lama dia berada di tempat itu. Itu kalau secara hukum fikih tetap mutlak. Artinya mutlak tahirun mutahhirun, suci mensucikan. Umpama kamu itu sambil menutup hidung itu gak apa. Karena perubahannya bitulil muksi. Au bi auraqin mutanasiratin binafsiha. Begitu juga perubahan air yang dikarenakan auraq. Apa auraq? Daun-daun. Mutanasiratin yang logrok. Apa logrok bahasa Indonesia? Yang berguguran.
binafsiha dengan sendirinya. Perhatikan, dengan sendirinya. Yang kemarin kalau misalnya tidak dengan sendirinya, jadi daunnya diambil kemudian ditaruh di kolam, nah itu hilang mutlaknya. Tapi kalau dengan sendirinya tidak masalah. Makanya kemarin kita terangkan ini bedanya daun dengan buah. Kalau buah mau dengan sendirinya ataupun dicemplungkan orang, tetap kalau berubah tetap dia tidak menjadi air mutlak. Kalau daun dibedakan. Kalau daun dibedakan, dilihat. Gus, ini ada air. Kemudian dia berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya gara-gara kejatuhan daun. Bagaimana hukumnya air yang kejatuhan daun? Dilihat. Kejatuhannya itu disengaja atau jatuh dengan sendiri. Kalau dijatuhkan orang, maka sudah tidak menjadi air mutlak. Tapi kalau jatuh sendiri, kena angin atau memang pohonnya itu dekat dengan air tersebut, tapi jatuh sendiri, tidak masalah. Makanya dikatakan tadi, au bi auraqin mutanasiratin bi nafsiha. Wa in tafattatat, walaupun dia kemudian terpecah menjadi kecil-kecil, wa ba'udatis syajaratu anil ma', walaupun juga pohonnya jauh. Pohonnya jauh, tapi kena angin atau proses alam-alam yang lain atau dibawa banjir atau apa, itu tidak masalah. Kata kuncinya apabila daunnya jatuh sendiri, bukan karena dijatuhkan orang. Ini tidak masalah. Walaupun kemudian airnya berubah, tetap airnya thahir mutahhir. Au binajisin wa in qallat taghayyuru. Nah, sekarang kita ringkas pelajaran kemarin, berarti kita sudah tahu tingkatan air ya. Tingkatan pertama dinamakan ma'un mutlak. Yang ini kita boleh untuk melakukan wudu ataupun mandi. Ini statusnya thahir mutahhir. Nanti ada yang bagi dua, ada yang makro istiqmal, ada yang nggak makro istiqmal. Yang makro biasanya nanti di kitab misalnya sebutin air musammas yang terkena efek sinar matahari. Oke. Kalau mau dihitung bisa jadi nomor 2 ini, yang air yang thahir mutahhir tapi makro, yaitu air musammas. Nanti kalau kita hitung langsung nomor 2 apa? Thahir ghairu mutahhir. Contohnya apa? 1. Ma'un mustakmal. Ma'un mustakmal. Yang kedua apa? Air yang kejatuhan sesuatu yang suci tapi dia merubah rasa, bau dan warnanya. Seperti air yang kejatuhan bumbu soto, seperti air yang kejatuhan kecap, seperti air yang kejatuhan apa lagi? Rawon dan lain sebagainya, sprite, opo. Itu masuk thahir ghairu mutahhir. Sekarang kita masuk yang paling bawah. Yang nomor 3 ini masuk nomor bawah. Dia ma'un mutanajjis. Ma'un mutanajjis. Ini kan proses 2 sama 3 ini proses hilangnya mutlaknya air. Bisa jadi kecampuran thahir, bisa jadi kecampuran najis. Ma'ul mutanajjis. Mutanajjis. Kalau najis itu ainun najasa seperti kencing. Kalau mutanajjis asalnya suci, tapi kemudian kecampuran najis, maka dinamakan mutanajjis. Ini bedanya najis dan mutanajjis. Najis dari sononya memang najis, kencing, beol, nana, darah itu najis. Tapi kalau air mutanajjis karena awalnya dia suci, tapi karena kejatuhan kencing, ya maka menjadi najis. Dinamakan ma'ul mutanajjis. Nah, au binajasin. Nah, sekarang bisa dibaca binajasin ya kalau sifatnya itu najas pakai fathah, tapi kalau barangnya itu najis.
Au binajasin wa in qallat taghayyuru. Atau air yang kejatuhan najis. Nah, ini jelas kalau air kejatuhan najis jelas ya tidak jadi air mutlak, jelas. Wa in qallat taghayyuru, walaupun perubahannya sedikit. Walaupun perubahannya sedikit. Walau kanal ma'u katsiran, walaupun airnya banyak. Artinya banyak lebih dari 2 kula. Kullataini au aksar, 2 kula atau lebih. Fi suratai taghayyuri bit-tahiri wan najis. Di dalam 2 contoh perubahan tersebut, baik yang perubahan karena yang suci ataupun perubahan karena yang najis. Jadi kata kuncinya ada perubahan. Contoh, Gus, ada air ini 300 liter, berarti lebih dari 2 kula apa enggak? Kejatuhan kecap 4 sendok, ternyata warnanya berubah jadi hitam. Bisa dibuat wudhu? Tidak bisa, karena ada taghayyur. Karena ada taghayyur. Begitu juga sama. Ada air 300 liter, kecampuran kencing 2 tetes. Tapi ini kencingnya Superman. 2 tetes bisa pesing semuanya 300 liter. Ya sudah, kalau ada taghayyur, kalau ada perubahan baik di warna, rasa atau bau, maka di situ air menjadi najis. Kalau kecampuran najis jadi najis, kalau kecampuran yang tohir menjadi tohirun ghairu mutahhir. Paham? Jadi kata kuncinya di mana? Wa in qallat taghayyur, walaupun sedikit perubahan. Ini ada perubahan, tetap itu nanti sudah tidak menjadi air mutlak. Nah, sekarang kita membahas tentang berapa sih 2 kula itu? Berapa 2 kula itu? Itu nanti diterangkan pakai timbel zaman dulu yang sulit untuk kita pahami pada zaman sekarang. Kita pakai ukuran sekarang aja berapa liter? Berapa liter? Ada sekitar 4 pendapat. Ada sekitar 4 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Nawawi. Kita langsung konversikan ke liter. Satu pendapatnya Imam Nawawi, satu liter itu, 2 kula itu 174,58 liter. Ini pendapatnya Imam Nawawi. 174. Pendapat kedua, nanti kalau pakai ukuran kolam ini pendapatnya Imam Nawawi, kita kalau bikin kubus 55,9 cm kubik. Ini kayak kolam 2 kula itu berapa? Nek merah ukurannya Imam Nawawi, kamu bikin kolam bentuknya kotak kubus, tingginya 55,9 cm, pasti lebarnya 50 cm juga, panjangnya 55,9. Ini kalau ukuran kubik. Sekarang pendapatnya Imam Ar-Rafi'i. Imam Rafi'i berapa? Tipis-tipis saja. Beliau mengatakan 176. Jadi berapa ya? 245 liter. Atau kalau di hitungan kubus 56,1 cm kubik. Ada? Ini catat terlebih supaya kamu dapat 2 kula. Ada pendapat ketiga, pendapatannya Iraqiyin, pendapat ulama Irak. Ulama Irak berapa? Ini banyak nih. Ulama Irak berpendapat 255,32 liter. Atau sekitar kalau di ukuran kubus 63
cm titik. Kita ambil pendapat yang keempat, yang tengah-tengah. Mayoritas ulama kontemporer modern setelah dia mengkonversi ukuran-ukuran lama, nanti kan diterangkan tren Baghdadiyin, tren Dimashqiyin, ini kita nggak ada, itu zaman dulu. Zaman Imam Nawawi, zaman Wafi itu 600-800 tahun yang lalu. Mayoritas ulama berapa? Mayoritas ulama mengukur 60 cm titik. Kalau dihitung 216 liter atau 60 cm. Ini ukuran yang paling sama. Ini ukuran yang paling. Jadi kalau kamu kepingin bikin jedingan, kepingin bikin apa? Kalau halo-halo ya. Bikin kamar mandi. Ini ada 60 cm. Ini berapa ini? 60. Ini seperti tekel yang ada di bawahmu. Besarnya ini, tingginya ini, dan lebarnya ini. Tingginya juga segini. Seperti tekel yang ada di bawah kalian. Kalau penuh tadi, kalau penuh, makanya gede no. Ya apa? Barangkali kalau kurang tetap 20. Resep berapa versi Imam Nawawi? Paling sedikit versi Imam Nawawi 174 liter, atau kita bulatkan 174 plus setengah liter ya, 58. Imam Rafi berapa? 176,2. Imam ulama Irak 255 liter. Kalau mayoritas ulama, terutama ulama-ulama kontemporer, ketika mengkonversi timbangan lama menuju timbangan baru modern, sekitar 216 liter. Atau kalau pakai ukuran kubus 60 cm kubik. Ya kan? Nek telu iku kubik apa persegi? Kubik. Sapa kene sing ahli matematika? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Siki. Nek ditakoki berapa dua kula itu bahasa zaman dulu. Atau nanti ritlin Baghdadiyin, ritil itu kan timbel itu. Timbang. Kalau ngerti kamu timbangan kan ada timbangannya terus ono timbele. Itu ritlin bahasa Arab. Mungkin di Baghdad juga nggak dipakai lagi ini. Orang Baghdad sudah pakai kilo. Doakan saya bisa ke Baghdad. Saya rencana mau ke Baghdad, mau ziarah Syekh Abdul Qadir Jailani. Sudah dipanggil kita. Insya Allah, semoga Allah mudahkan ziarah ke Baghdad. Dulu Baghdad itu pusatnya Islam. Ya, kamu tak doakan meneh-meneh duwe akeh sok keliling dunia, tapi ya keliling-keliling ke ulama-ulama, ke Mekah, ke Madinah. Cok keliling-keliling Hongkong lah, apa katanya Hongkong itu? Ke Pulau Jeju lah, apa nak Pulau Jeju? Sana ke Baghdad, ke Damaskus, supaya tahu ya. Nah, wal kullatan bil wazni, maka dua gula itu kalau ditimbang di dalam ukuran timbangan khomsumi'atin ritlin Baghdadiyin takriban 500 ritil Baghdad takriban kira-kira. Ayo cinta kok berapa Gus? Ya saya juga nggak tahu ritil Baghdad itu seperti apa. Tapi saya lihat di Google ritil Baghdad itu ya seperti timbel, seperti orang nimbang itu ada seperti besi. Nah itu kalau ukurannya pakai ritil Baghdad itu 500 berapa? 500 ritil. Wabil misahati fil murabba tiraun wa rubu'. Kalau pakai ukuran luas itu satu dirok seperempat. Satu dirok seperempat, satu hasta. Satu hasta per seperempat. Hasta itu ndi sih? Nek ngene iki apa jenenge? Kilan iki apa jenenge?
jengkal. Hasta mana hasta? Mana hasta? Mana yang hasta itu kene ke sini apa dari sini ke sini? Ini istilah ulama ini. Dari mana? Koplo hijau. Hasta. Hasta itu dari mana? Dari sini. Pergelangan tangan sampai siku. Ini satu hasta. Dirok. Ditambah seperempatnya lagi. Ini sekitar pirang senti sih. Dari sini ke sini sekitar pirang senti. Ada 20. Ala kulli hal ini ukurannya Imam Nawawi atau Imam Rafi'i. Wes tadi kan sudah tahu ukuran liter ya. Kita pakai liter aja deh gampang. Satu hasta seperempat. Tulan wa ardon wa umkon. Panjang, lebar kali kedalaman atau tinggi. Panjang, lebar kali tinggi. Tulan panjang. Vertikal ya. Kemudian ardon lebar, wa umkon dan kedalaman. Bidira'il yadil mu'tadilati dengan ukuran diroknya tangan orang yang mu'tadilah yang sedengan. Tidak terlalu besar orangnya, tidak terlalu kecil. Gus ada orang kecil, diroknya cuma 5 cm, gak dihitung. Ada raksasa Gus, diroknya panjangnya 1 kilo. Enggak 1 kilo, 1 cm misalnya. Tetap gak jadikan ukuran. Bidira'il yadil mu'tadilah dengan ukuran hasta tangan yang sedengan, yang standar. Wafil mudawari, kalau pakai yang bangunan yang bulat berbentuk lingkaran, dira'un min sa'iril jawanibi, itu satu dirok dari segala sisi. Kalau dibuat bulat begini satu dirok. Panjang, lebar dan berarti apa? Apa garis tengah bulat itu namanya apa? Apa? Yang ada pipinya dulu saya lupa ikut belajar SD itu. Pi kali berapa itu? Ono sing ahli matematika sik endi. Diameter. Cara nenek mengukur lingkaran ya apa? Iki apa progresif gak Stanley ya apa carane ngukur? 22, berapa gitu? 22/7. Ya wes begitu, nanti tanya guru matematikamu. Bidra'il adami, dengan hastanya manusia. Wa dira'aini umkon bidira'in najjar, dan 2 dirok kedalamannya bidira'in najjar dengan ukurannya diroknya najjar tukang kayu. Wallahu a'lam, ini enggak tahu saya. Ya apa dulu dirok najjar itu seperti apa, wallahu a'lam. Wa huwa dira'un wa rubu'a, ini ada keterangannya, yaitu 1 dirok dan seperempat. Jadi kalau bangunannya itu bulat, ininya diameternya ini 1 dirok, tapi kedalamannya 1 dirok seperempat. Wallahu a'lam, itu sulit kita pahami. Yang penting kita tahu Imam Nawawi 174 liter, lebih sedikit, lebih separuh. Imam Rafi'i 176,2. Ulama Iraqiyin mengatakan 255 liter. Mayoritas ulama mengatakan 216. Jadi ambil yang gampang saja, kalau kamu ditanya berapa 2 kula, 216 liter. Lebih sedikit kurang sedikit nggak masalah, karena ini ukurannya takriban, kira-kira juga. Nah, wala tanjusu kullatama'in walau ihtimalan, dan tidak menjadi najis 2 kula dari air walau ihtimalan, walaupun ada kemungkinan. Ka'an syakka, seperti kasus ada orang yang ragu. Ka'an syakka, seperti ragu, syakka ragu.
Fima'in di dalam status air, di dalam hukumnya air. Abalaghahuma amla, apakah ini sudah 2 kula apa enggak? Ada air nih, kita ragu. Ini 2 kejatuhan kencing. Najis apa enggak? Ya ini sudah 2 kula apa enggak? Enggak, tetap kita anggap 2 kula. Kita anggap 2 kula. Misalnya kita punya tong agak besar. Tongnya besar. Kemudian 90%-nya terisi. Iki wis 2 kula apa durung ya? Ya apa carane mengetahui? Kira-kira, tetapi kan kira-kira itu kan kudu ada zon yang kuat. Nek misalnya air dikit, oh enggak itu 2 kula ya enggak mungkin. Enggak mungkin. Kurang dikit, kurang 1 liter, 2 liter gitulah. Kurang 1 liter, 2 liter. Ini sudah 2 kula apa enggak? Maka itu enggak masalah. Dianggap 2 kula. Ini yang dimaksud walau ihtimalan itu tadi. Wa in tayaqanat qillatuhu wa in tayaqanat, dan apabila tayaqanat diyakini qillatuhu sedikitnya air, oh ini wa'in jangan diartikan walau, kamu artikan wa'innya ini walaupun ya. Wa'in tayaqanat qillatuhu, walaupun diyakini sedikitnya air, dengan catatan apa? Qablu mulaqati najisin, sebelum bertemu dengan najis, malam yataghayyar bihi, selagi tidak berubah dengan najis tersebut. Selagi belum bertemu dengan najis tersebut. Wa in istuhlikatin najasatu fihi, walaupun menjadi hancur najis itu di dalam air tersebut. Jadi pertamanya dia yakin kalau airnya ini enggak sampai 2 kula. Kemudian dia menjadi ragu, kayak koyoke iki. Koyoke iki sudah 2 kula. Nah, itu nanti dihukumi apa? Dihukumi tidak najis. Ini dinamakan walau ihtimalan. Walau ihtimalan. Ada kemungkinan tidak najis, ada kemungkinan ini 2 kula, walaupun masih ragu, dihukumi tidak najis. Dengan catatan apa? Malam yataghayyar bi, dengan catatan air yang kejatuhan najis itu tidak berubah. Jadi kasusnya begini, ini saya terangkan. Pertama ada air. Ada air. Tapi ini tadi saya katakan kurangnya nggak banyak, kurang 1 liter 2 liter. Karena 216 liter. Ada air misalnya 215 liter. 215 liter. Waduh, ini air sedikit ini. Air sedikit. Kemudian kejatuhan kencing. Kejatuhan kencing. Loh kok akeh saiki? Tapi kejatuhan kencing. Dia dilihat-lihat lagi, ini kayaknya sudah lebih dari 60 cm ini tinggi anunya ini. Maka dihukumi suci dengan catatan tidak ada perubahan di air. Dan walaupun najisnya itu sudah bercampur, ustuhlikat sudah hancur bercampur dengan air. Makanya ada cerita begini. Ada air 215 liter. 215 liter kan air sedikit, kejatuhan satu tetes air menjadi najis. Akhirnya dikencingin 10 orang. Kencing 10 orang di air tersebut. 1 orang kencing 1 liter. Akhirnya 215 liter ditambah 10 liter. Menjadi berapa? 225. Berarti sudah 2 kula apa 2 kula? 2 kula. Ternyata diteliti lagi, ternyata warna, bau dan rasanya seperti air, menjadi suci. Menjadi suci. Kenapa?
Karena airnya sudah menjadi kuat, menjadi dua gula lebih, yang awalnya kurang dari 2 gula. Kan teorinya begini, hukumnya kan begini. Air itu kalau kurang dari 2 gula, kejatuhan najis, berubah atau tidak berubah hukumnya najis. Tapi kalau air itu kejatuhan najis lebih dari gula, harus dilihat, harus ada perubahan. Ternyata perubahannya nggak ada, maka menjadi suci. Ditelok rasane rasa banyu, baunya bau air, apa manis siji, warnanya warna air, ya suci. Atau jangan banyak-banyak lah, kencingnya misalnya 1 liter, awalnya 215 liter. Najis karena kejatuhan 1 tetes kencing. Mandra ingin masuk kate dibuak. Sudah tambahin aja kencing barangkali tidak berubah. Tapi kalau kamu meragu, ditambah air yang lain, tambah jelas. Ditambah air yang lain 2 liter, kemudian itu jelas. Enggak, ini seandainya ditambahin kencing. Karena apa? Karena air kalau sudah mencapai 2 gula, supaya bisa dikatakan najis, kalau kejatuhan najis harus ada perubahan. Dan ketika ditambah itu malah gak ada perubahan, malah nggak ada perubahan. Ternyata warna, bau dan rasanya seperti warnanya air, rasanya air dan baunya air, maka kita hukumi dengan suci. Understand? Ini saking kuatnya 2 gula. Makanya ada hadis dari beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza balaghal ma'u kullatain lam yahmilil khabas." Apabila air itu sudah sampai 2 gula, dia akan kuat menahan yang namanya khabas. Dengan catatan tidak ada perubahan. Ini ada perubahan walaupun sedikit, ya tetap najis. Kata kuncinya tidak ada perubahan. Karena kalau air sedikit berubah atau tidak berubah, najis. Kalau air banyak harus ada perubahan. Understand? Nah, ini yang saya kasih contoh yang supaya kamu lebih bisa paham. Ini tadi kan contohnya walau ihtimalan. Ka'an syakka fi ma'in abalaghu ma amla. Wa in tayaqqanat qillatu qabla mulaqatin najisin ma lam yataghayyar bih. Awalnya dia yakin. Kemudian tapi yakinnya sebelum kejatuhan najis. Ketika kejatuhan najis, dia malah ragu, kayaknya sudah 2 gula ini. Berarti ada kemungkinan 2 gula. Kalau ada kemungkinan 2 gula, maka dianggap suci apa najis? Suci. Kata-kata kula tamain walau ihtimalan, walaupun itu ada kemungkinan, walaupun itu masih kemungkinan, walaupun usduhlikatin najasatu fihi, walaupun najisnya sudah hancur di dalam air tersebut. Wallahu a'lam. Jadi itu. Apalagi kalau air najis, buatan najis ditambahi air, tambah kuat. Ini air, ada air najis, Gus. Ada 215 liter kejatuhan kencing 3 tetes najis. Kemudian ya apa caranya supaya air ini menjadi suci? Kamu tambahin 2 liter air. Kemudian dicium baunya, rasanya tidak ada perubahan. Maka air yang awalnya najis menjadi suci. Bahkan sebagian ulama mengatakan kadang-kadang dengan dikurangi, dengan catatan lebih dari 2 gula. Contoh, ini sing cerdas-cerdas Pak iki paham. Ada air najis 500 liter. 2 gula apa lebih? 2 gula apa kurang 2 gula? Lebih. 500 liter najis karena ada perubahan. Kemudian dikurangi, wes dikuras. Dikurangi 100 liter. Yang asalnya 500 liter dikurangi 100 liter dadi piro? 400 liter. Kemudian setelah dikurangi, loh, kok baunya seperti baunya air, rasanya air, warnanya air, suci. Tapi ini kemungkinan kecil. Dikurangi. Sing akeh iku ditambah. Sing akeh ditambah. Kalau ditambah jelas ya ada air. Dengan catatan kalau dikurangi itu tadi, kalau dikurangi air yang tersisa harus lebih dari 2 gula.
Air yang tersisa harus habis 2 kula. Misalnya kalau ada air 220 liter najis, kemudian dikurangi 10 liter menjadi 210 liter, warnanya rasanya tetap najis. Kenapa? Karena kurang dari 2 kula. Ini pentingnya kamu paham 2 kula. Pentingnya paham 2 kula supaya kamu tahu hukumnya. Nek kan gak ngerti 170 liter piro apa gak bingung. Wallahu a'lam. Nah. Jadi wa in tayaqanat qillatuhu qablu mulaqatin najisin ma lam yataghayyar bi. Ini kata kuncinya. Kalau di atas 2 kula walaupun ihtimalan maka harus kita yakinkan harus ada perubahan. Kalau kita belum yakin adanya perubahan maka airnya dihukumi suci. Itu kalau di atas 2 kula. Wallahu a'lam. Itu sudah kata Nabi. Wala yajibu tabaudu an najisin fi ma'in katsir. Wala yajibu dan tidak wajib at-tabaudu untuk menjauhi. Wala yajibu dan tidak wajib. Apa itu tabaudu? Fa'ilnya. Apa itu menjauhi an najisin dari najis fi ma'in katsir di air yang banyak. Seperti kalau kita kencing di kolam renang. Siapa yang kalau di sini kalau kolam renang nguyuh cur anget iki. Nah, ini gimana hukumnya? Tapi airnya kan banyak. Atau kamu kencing di laut, oh nek laut ya kau. Atau di sungai. Kolam renang lah yang anu. Saya yakin kalau kolam renang itu akeh sing nguyuh mesti wis. Tapi tidak wajib untuk menjauh. Perhatikan wala tanjus apa? Wala tajibu tidak wajib at-tabaudu untuk menjauh. Apa itu menjauh? An najisin dari najis fi ma'in katsir di air yang banyak. Walau bala fil bahri masalan, seandainya ada orang kencing di tengah lautan misalnya. Walau bala itu kencing fil bahri di tengah lautan masalan misalnya. Fartafa'at minhu rohwatun, kemudian muncul dari kencing yang di laut itu rohwatun bui. Jadi mari laut, kamu kencing di laut, kemudian muncul bui berkutuk. Ada apa? Yang bulat-bulat itu apa? Bui ya. Gelembung apa? Muncul gelembung-gelembung dari efek kencingmu itu. Faya najisatun, maka hukum gelembung-gelembung itu dihukumi najis. Intahaqqa, apabila kita yakin annaha min ainin najasati, bahwasanya gelembung atau bui itu lahir dari najis yang kita kencing itu tadi. Au minal mutaghayyiri, atau termasuk yang berubah minhu darinya rohwatun. Al-mutaghayyiri ahadi awsafihi biha, atau dari yang berubah salah satu sifatnya biha karena najis. Jadi itu air, cuma air itu berubah karena kencingnya kita. Makanya nek kate wudu nak kali utawa kate wudu nak laut, kalau kamu kencing di situ, kamu ingin dhisik sorong-sorong gini dulu supaya yakin itu sudah jauh atau sudah bercampur, sudah enggak ngefek, baru kamu wudu. Nah misalnya ada orang kencing di laut, kemudian masih ada buinya, dia wudu di situ, ya itu enggak sah, karena itu dihukumi najis. Walaupun menjauh itu tadi dihukumi tidak wajib menjauh dari. Kalau misalnya kita di kolam renang, kita kencing, tidak wajib, kita tahu ada kencing di situ, tapi airnya banyak. Nggak wajib dijauhi. Boleh kita renang di situ. Jadi kalau muncul bui atau muncul gelembung itu tadi, kita yakin gelembung itu dari kencing kita atau dari air yang bercampur dengan kencing kita dan berubah salah satu sifatnya, maka itu dihukumi najis walaupun airnya banyak.
Wa illa fala. Tapi kalau kita nggak yakin, ada gelembung Gus, tapi kok saya nggak yakin itu gelembung dari kencing saya. Bisa jadi itu memang gelembung lautan. Wong airnya banyak segitu. Ya sudah, kalau kamu nggak yakin itu dari kencingmu, sudah berarti tidak najis. Harus yakin bahwasanya gelembung itu efek dari kencing. Walau turihat fihi ba'ratun, walau dan seandainya turihat dilemparkan fihi di dalam air. Ba'ratun ini teleke apa namanya, unta atau sapi, apa ngarani teletong ya. Kotorannya hewan, ba'ratun kotoran. Seandainya ada air terus dilempar ba'rah, dus. Fa waqa'at min ajli tarhi qatratun, maka terpercik min ajli tarhi karena lemparan tersebut qatratun satu tetes ala sayin atas sesuatu lam tunajjisu tidak menajiskan. Iki contoh yang paling gampang kalau kamu beol di WC. WC itu kan disore ono banyu nih, ya kan? Mohon maaf nih, tapi saya paham. Yang pertama, percikan pertama dari jatuhnya kotoran kita ke air, kan jatuh nih, pluk. Terus ada air yang menciprat ke pantat kita misalnya, terus itu kalau yang pertama tidak najis. Kalau yang kedua, ketiga ya najis moro. Pluk mana pluk, itu najis. Yang pertama, ini kenapa? Karena itu kan dia tidak kena, dia seperti tertekan, terus naik. Nah ini yang dimaksud walau turikat fi ba'ratun. Seandainya dilemparkan fi di dalam air ba'ratun, kotorannya hewan. Fawaqat bin ajli tarhi, maka kemudian memuncrat karena dilempar itu tadi qatratun satu tetes atau beberapa tetes. Ala sayin atas menciprat kepada sesuatu lam tunajjisu, itu tidak dihukumi najis. Kenapa? Itu baru pertama. Jadi ini kotoran dilempar ke air, dus, airnya naik. Air yang menciprat yang pertama ini najis apa enggak? Enggak. Yang kedua ya najis, wis bercampur. Wallahu a'lam. Wa yanjusu qalil ma wa huwa ma duna kullataini haitsu lam yakun waridan, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Semoga-moga ya paham. Ayo, ada pertanyaan? Tidak ada, kamu masih cewek itu masih sudah habis. Allah. Apa? Oh sudah bercampur itu. Ini enggak, ini jatuhnya nih. Kalau disiram itu kotorannya sudah di situ. Ini kotorannya belum masuk, nyipratnya. Jadi ini kotoran, ini air. Terus air yang pertama itu enggak najis. Air yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kemudian itu. Kamu BAB, kemudian di ya najis wong tayanya sudah di situ. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.